P14 ke BRUTALAN Sean dan Diki. Setelah membicarakan rencana ingin membunuh satu persatu keluarga Alaska, mereka langsung keluar dari kamar dan menuju ke dapur untuk melihat Mela yang sedang membuat kue. Mereka akan bersikap seperti biasa agar tak ada yang mencurigai mereka. "Big, istri saya mana?" tanya Diki kepada Ater yang ada di dapur, karena ia tak melihat keberadaan istrinya di dapur. "Loh, bukannya tadi Nyonya mau memanggil Tuan Diki dan Tuan Muda Sean untuk mencicipi kuenya?" ucap Art itu bingung. "Mama memanggil kami, apa sudah lama Mama manggil kami Big?" tanya Sean penasaran. Ia takut kalau mama tirinya itu mendengar pembicaraannya dan papanya tadi. "Ya Tuan Muda Sean, Nyonya sudah agak lama memanggil Tuan Diki dan Tuan Muda Sean," jawab Ater itu masih dengan wajah bingungnya. Sean langsung melirik ke arah Diki seolah-olah bertanya apa mamanya telah mendengar apa yang Merek bicarakan tadi. Diki langsung mengguk lalu mereka segera berlari menuju lantai atas untuk mencari keberadaan Mela. "Sial, dia tidak ada di kamarnya," ucal Diki yang mencari keberadaan Mela di kamarnya dan Mela. "Kemungkinan besar dia telah mengetahui rencana kita, Pak. Kita harus bertindak sekarang sebelum mereka melarikan diri," ucap Sean. "Kamu benar Sean, ayo kita ke kamar nenek peot itu dulu, Papa yakin kalau Mela ada di sana," ucap Diki. Mereka berdua pun bergegas menuju ke kamar Oma Retno. "Pokoknya mau dia tahu atau tidak rencana kita akan tetap membunuh mereka semua," ucap Diki yang sudah tidak tahan lagi kalau harus berpura-pura baik. "Ya Papa benar, mungkin ini saatnya kita menghabisi keluarga Alaska tanpa sisa," ucap Sean yang menyetujui ucapan Diki. Tanpa babi bu, Diki dan Sean langsung membuka pintu kamar Oma Retno. Oma Retno yang sedang membaca buku di atas kasur pun terkejut saat pintu kamarnya tiba-tiba ada yang membukanya. "Sean, Diki, mua apa kalian?" tanya Oma Retno yang langsung turun dari atas ranjang. Diki langsung menodongkan sebuah pistol ke arah Oma Retno. "Diam atau akan kuluncurkan peluru ini ke kepalamu," ancam Diki. Seketika Oma Retno langsung terdiam di tempat, tubuhnya gemetar ketakutan. Wajahnya berubah menjadi pucat saat Diki menodongkan pistol ke arahnya. Apa maumu?" tanya Oma Retno dengan tubuh gemetar. "Aku mau semua hartamu," jawab Sean dengan seringainya. "Tidak bisa, semuanya sudah dilimpahkan kepada dewa," jawab Oma Retno dengan takut. "Apa? Jadi kau suah melimpahkannya kepada si cacat itu?" bentak Diki dengan marah dan langsung menamparkan pipi Oma Retno dengan keras. "Ah!" rintik Oma Retno yang langsung memegangi pipinya yang sakit akibat tamparan Diki. "Jangan dibunuh dulu Pak, akan lebih seru kalau kita bunuh dia di depan anak-anaknya," ucap Sean memberi saran. "Ide kamu bagus juga, ayo kita bawa ke ruangan kerja anaknya, aku yakin saat ini mereka berdua ada di sana." "Tidak, tolong jangan lakukan ini kepadaku, aku mohon Sean." "Diki," ucap Oma Retno memohon. Mereka tak menghiraukan Oma Retno yang terus memohon agar tak membunuhnya dan anak-anaknya. Sean langsung mengikat kedua tangan Oma Retno ke belakang. "Aku akan membiarkan kamu dan anak-anakmu hidup asalkan kalian memberikan surat pelimpahan harta dan sertifikat semua harta kalian kepada kami," ucap Sean sambil menatap tajam ke arah Oma Retno. "Tidak bisa, karena semuanya sudah ada di tangan dewa," jawab Oma Retno berbohong, padahal semuanya ada di pengecara kepercayaannya. Oma Retno sekarang sudah pasrah kalau ia harus mati saat ini juga. Namun ia tak rela kalau sampai harta keluarga Alaska harus jatuh ke tangan dua manusia iblis di hadapannya ini. "Sudahlah Sean, jangan membuang waktu lagi, Papa sudah muak dengan semua ini, kita habisi saja dia dan anak-anaknya. Setelah itu baru giliran si cacat itu dan kita langsung mencari surat-surat itu setelah semua keluarga Alaska mati tak tersisa," ucap Diki. "Baik Pak," jawab Sean. "Tuhan, jika aku harus mati hari ini aku ikhlas Tuhan, tapi aku mohon tolong selamatkan anak dan cucuku."
selamatkan mereka dari dua manusia iblis di hadapanku ini. Batin Oma Retno berdoa untuk keselamatan anak dan cucunya. Sean dan Diki menyeret Oma Retno menuju ke ruangan kerja Bram yang letaknya ada di lantai dasar. Ada seorang ater yang melihat nyonya besarnya tengah diikat, diseret-seret dan ditodongkan pistol di kepalanya. Art itu langsung bersembunyi lalu langsung menghubungi Dewa untuk memberitahu kalau nyonya besarnya diperlakukan tak wajar. Sesampainya di ruangan kerja milik Bram, Sean langsung mendobrak pintunya. Dengan satu kali dobrakan saja pintu ruangan kerja milik Bram langsung terbuka. Terlihat di dalam ruangan itu ada Mela dan Bram. "Mama, kalian apakan mamaku?" bentak Bram yang melihat keadaan mamanya yang tengah terikat. "Tanya saja dengan nenek peot ini," jawab Diki santai sambil menodongkan pistolnya di kepala Oma Retno. "Lepaskan mamaku, jangan sakiti mamaku," teriak Mela ambil menangis. Ia tak tega melihat mamanya diperlakukan seperti itu. "Kamu tenang saja sayang, aku akan melepaskannya saat ini juga," jawab Diki dengan seringai liciknya. Setelah ia mendorong Oma Retno ke hadapan Bram dan Mela, setelah itu ia langsung menembak kepala Oma Retno saat Oma Retno jatuh tersimpuh di hadapan Bram dan Mela. "Mama!" teriak Bram dan Mela bersamaan. Mereka berdua langsung berlari ke arah Oma Retno yang terbaring lemah di atas lantai dengan bersimbah darah dari kepalanya. Oma Retno langsung meninggal dengan mata yang melotot. Bram langsung mengangkat tubuh mamanya dan memeluk mamanya yang sudah meninggal, diikuti oleh Mela yang ada di sampingnya. Mereka menangis akan kepergian mamanya. Bram langsung mengusap wajah mamanya agar mata mamanya tertutup. Setelah itu ia melihat ke arah Sean dan Diki yang menampak tersenyum puas. "Kalian, aku tidak akan mengampuni kalian berdua," bentak Bram dengan penuh emosi dan langsung memberikan mamanya kepada Mela. Setelah itu ia berdiri ingin melawan Sean dan Diki. "Hahaha, Pak dengar apa katanya? Dia tak mau mengampuni kita." "Ih takut," ledek Sean sambil tertawa. Diki pun ikut tertawa mendengar ledekan dari Sean. "Kuarang ajak kalian," ucap Bram yang langsung berlari ke arah Sean dan Diki. Ia ingin menghajar mereka berdua. Dor. Dewa baru saja menyelesaikan ritual mandinya. Ia melihat ke arah dapur mini istrinya tengah berkutik di dapur. Dewa langsung tersenyum melihat itu. Baginya itu adalah pemandangan yang sangat indah. Dewa langsung segera mengenakan pakaiannya. Setelah itu berjalan menghampiri sang istri, lalu memeluknya dari belakang. "Mas, mau apa?" tanya Ara terkejut saat tiba-tiba Dewa memeluknya dari belakang. "Kamu masak apa?" tanya Dewa sambil menempelkan dagunya di bahu sang istri. "Mas lepas, aku gak bisa gerak, Mas duduk aja di minibar, sebentar lagi ini mateng." Ara sambil berusaha melepaskan pelukan suaminya. Ia merasa canggung dengan seperti ini. "Biarkan sejenak seperti ini Ara, aku mohon." Entah kenapa hatiku sedari tadi perasaanku merasa tidak enak. Aku merasa akan ada sesuatu terjadi. Tapi entah apa itu, ucap Dewa sambil memeluk erat istrinya untuk menenangkan perasaan yang tidak enak itu. Ara langsung mematikan kompornya, lalu ia memegang tangan suaminya. Setelah itu ia berbalik dan membalas pelukan suaminya. "Tenanglah, tak akan terjadi apa-apa dengan kita. Kamu jangan khawatir Mas. Apapun yang terjadi nanti aku akan selalu ada di sampingmu dan selalu mendukung apapun yang kamu lakukan selagi itu benar," ucap Arayan mengelus lengan suaminya yang masih ada di dalam pelukannya. "Terima kasih, aku beruntung bisa mendapatkan istri yang cantik, baik dan pengertian seperti kamu," ucap Dewa sambil tersenyum. Sedikit demi sedikit ia bisa merasa nyaman berada di pelukan Ara. Tiba-tiba suara ponsel milik Dewa berbunyi. Dewa melepaskan pelukannya dari Ara. "Aku angkat telepon dulu ya," ucap Dewa kepada Ara. "Ya Mas, angkatlah, siapa tahu penting," jawab Ara sambil tersenyum. Dewa langsung mengambil ponselnya di atas nakas dan melihat siapa yang menelponnya. "Biksum, kenapa dia menelponku?" gumam Dewa yang langsung mengangkat telepon dari Biksum Art yang bekerja di mansion keluarganya. "Halo Bik,
kenapa? Tanya Dewa saat sambungan teleponnya sudah tersambung. Hiks, dan segera pulang hiks, suara Biksum bergetar dengan tangisnya. Bibik kenapa menangis? Apa yang terjadi di rumah? Tanya Dewa yang mulai panik, ia takut terjadi apa-apa dengan keluarganya. Bibik tak bisa jelasin apa-apa tapi Bibik mendengar beberapa suara tembakan di ruang kerja Tuan Bram, dan tadi juga Bibik melihat nyonya besar diikat dan diseret-seret dibawa ke ruangan kerja Tuan Bram, jawab Biksum sambil menangis. Apa? Siapa yang melakukannya, Bik? Tanya Dewa semakin cemas. Tuan Diki dan Tuan Muda segaris bawah, tersengar suara tembakan yang sangat kencang. Bik, halo Bik, teriak Dewa yang tak mendapat jawaban dari Biksum. Dewa semakin panik, ia langsung menghubungi Satria. Hal garis bawah. Cepat kirim beberapa anak buah kita menuju ke mansion keluargaku sekarang juga, dan suruh Diego datang ke apartemenku untuk menjaga istriku, ucap Dewayan langsung memutuskan sambungan teleponnya tanpa mendengar jawaban dari Satria. Dewa langsung bergegas berganti pakaian dan mengambil beberapa senjata yang ia sembunyikan di lemari rahasia. Setelah itu ia menghampiri Ara. Ara, aku akan pergi ke mansion, kamu di sini aja ya, nanti kamu bukakan pintu kalau ada Diego yang datang. Selain Diego jangan kamu buka, ini gunakan ini di saat mendesak, ucap Dewa yang memberikan satu pistol kepada Ara. Tidak usah tapi-tapian, aku tidak memiliki waktu banyak, keluargaku sedang dalam bahaya, kamu di sini akan dijaga oleh Diego, selalu berhati-hati bahaya sedang mengincar kita, ucap Dewa yang langsung mengecup kening dan bibir Ara. Jaga diri baik-baik. Aku akan kembali, ucap Dewa yang langsung pergi meninggalkan Ara sendirian sambil memegang satu pistol yang diberikan Dewa. Ara dibuat melongok dengan apa yang dilakukan suaminya, namun seketika ia langsung sadar dan langsung memahami keadaan suaminya. Hati-hati Mas, aku di sini akan menunggumu pulang, gumam Ara yang hanya bisa memandang pinggung suaminya yang mulai menjauh. Ya Allah, lindungilah suami hamba dimanapun dia berada, kembalikan dia dalam keadaan baik-baik saja ya Allah, doa Ara melepas kepergian suaminya. Tak lama suaminya pergi, Ara langsung menuju ke lantai dasar untuk menunggu kedatangan Diego. Bel apartemen pun berbunyi, Ara langsung bergegas mengintip siapa yang datang. Ara tak mau membuka pintunya sebelum ia tahu siapa yang datang. Siapa? Tanya Ara. Diego kakak ipar, jawab Diego. Ara langsung membuka apartemennya, terlihat seorang pria yang masih terlihat muda dan tampan berdiri di hadapannya. Kau Diego? Tanya Ara. Hai kakak ipar, ya aku Diego adik kakak Dewa, kakak ipar tadi kakak mengabariku agar membawa kakak ipar dan para art yang ada di apartemen ini ke markas, karena kalau kita terus berada di sini kita tidak akan aman. Karena kemungkinan besar musuh-musuh kakak akan datang ke sini, ucap Diego yang menyampaikan pesan dari Dewa tadi. Benarkah? Mana buktinya kalau kau disuruh suamiku membawa kami ke markasnya? Tanya Ara yang tak mau percaya begitu saja. Wah, ternyata kakak ipar teliti juga ya, ini isi pesan dari kakak Dewa barusan, ucap Diego yang langsung memperlihatkan pesan dari Dewa di ponselnya. Baiklah, sebentar aku akan memanggil para art dulu, ucap Ara yang langsung meninggalkan Diego di depan pintu apartemen. Aku gak disuruh masuk gitu. Tanya Diego pada dirinya sendiri sambil melihat Ara yang masuk ke dalam apartemennya lagi. Cantik dan unik, pantas aja kakak Dewa langsung suka sama dia, gumam Diego sambil tersenyum. Tak lama Ara telah membawa semua artnya keluar dari apartemen. Apa kita perlu membawa baju? Tanya Ara. Tidak usah kakak, waktu kita tidak banyak, sebaiknya kita segera pergi sekarang, ucap Diego yang langsung mengajak mereka semua pergi meninggalkan apartemen Dewa. Kali ini Dewa akan memperlihatkan jati dirinya sebagai ketua mafia Black Houses. Ia sudah tahu pasti Sean dan ayahnya itu tengah berbuat ulah di mansion keluarganya, maka dari itu ia harus melawannya secara langsung.
Maka dari itu sebelum musuh-musuh dewa di dunia bawah mengetahui kelemahannya, dewa langsung mengamankannya terlebih dahulu.